warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, kembali lagi di channel saya Afraja Raher, dan dengan saya di sini Afraja Ramadhani Herdian dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Dan pada hari ini saya akan membahas tentang materi teknik membaca cepat. Tapi sebelum itu, mari kita kembali lagi kepada materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya tentang apa itu membaca cepat. Jadi, membaca cepat itu adalah membaca suatu tulisan dengan cepat dan jelas, serta dapat memahami bacaan yang dibaca. Selain itu, membaca cepat juga dikemukakan oleh para ahli mengenai arti dari membaca cepat. Salah satunya yaitu menurut Henowo pada tahun 2005 dan menurut Collin pada tahun 2002. Menurut Henowo, membaca cepat adalah kegiatan merespon lambang-lambang cetak atau lambang tulis dengan pengertian yang tepat dan cepat. Sedangkan menurut Colin Ross, membaca cepat adalah keterampilan yang sangat bermanfaat untuk keperluan membaca sekilas dan pemahaman secara cepat, serta biasanya mencegah kita untuk bosan. Lalu, membaca cepat juga memiliki teknik-teknik di dalam membaca cepat. Teknik-teknik tersebut adalah yang pertama, teknik SQQR, Survey, Question, Read, Recita, and Review. Teknik ini dikembangkan oleh Francis P. Robinson dari Universitas Negeri Ohio, Amerika Serikat. Teknik ini bersifat praktis dan dapat diaplikasikan dalam berbagai pendekatan belajar. Strategi belajar SQQR merupakan penimbulan pertanyaan dan tanya jawab yang dapat mendorong pembaca melakukan pengolahan materi secara mendalam dan luas. Yang kedua, teknik pelayapan atau skimming. Pelayapan adalah teknik membaca untuk mendapatkan intisari suatu bacaan, ide pokok, dan detail penting. Yang ketiga, ada teknik pemindaian atau scanning. Pemindaian adalah teknik membaca untuk memperoleh informasi yang langsung kepada fakta khusus atau spesifik tanpa melalui informasi umum atau fakta umum. Contoh praktik yaitu pemindaian dalam aktivitas sehari-hari adalah pada waktu kita mencari nomor telepon di buku telepon, mencari arti kata dalam kamus, membaca daftar harga pada menu, melihat susunan acara televisi di koran. Setelah itu, di dalam membaca cepat, sering sekali terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kecepatan membaca. Hal tersebut tentu saja dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam membaca cepat yang bersifat spesifik. Contohnya, pengembangan seseorang di dalam mengembangkan konsep-konsep kosakata, pemahaman makna kata, pemahaman konsep-konsep linguistik, keterampilan seseorang di dalam analisis kata, dan lain-lainnya. Di sisi lain, faktor yang memengaruhi pemahaman bacaan pun dapat terletak pada ketidaktahuan akan bahasa. Selain itu, faktor keterbacaan wacana dan faktor minat dan motivasi juga mempengaruhi kecepatan membaca seseorang. Pada faktor keterbacaan wacana, seseorang akan sulit memahami bacaan yang memiliki materi bacaan yang memiliki bahasa yang sulit dipahami. Pada faktor minat dan motivasi, seseorang akan memiliki efek positif di dalam melakukan kegiatan membaca apabila memiliki minat dan motivasi yang tinggi. Lalu, model-model yang terdapat dalam membaca cepat memiliki 4 model membaca cepat. Yang pertama, model membaca button up atau bawah atas. Teknik membaca dengan mengolah data informasi yang didapat dengan memahami kalimat per kalimat. Yang kedua, model membaca top down atau atas bawah. Teori ini dikenal sebagai mode psikolinguistik dalam membaca, dan teori ini dikembangkan oleh Goodman pada tahun 1976. Inti dari model membaca atas bawah adalah pembaca memulai proses pemahaman teks dari tataran yang lebih tinggi. Yang ketiga, interaktif. Teknik membaca dengan menggabungkan dua elemen-elemen pada dua model sebelumnya, yaitu model membaca button up dan model membaca top down. Yang keempat, ada model membaca timbal balik atau MMTB.
Model membaca timbal balik atau MMTB dirancang oleh teoris Rumelhart pada tahun 1977. Dia beranggapan bahwa model-model yang terdahulu itu tidak memuaskan, karena pada umumnya model-model tersebut bertitik tolak pada pandangan formalisme model-model perhitungan yang linear. Lalu, apa saja tujuan dari membaca cepat? Tujuan dari membaca cepat yaitu 1. Dapat mengetahui topik bacaan, dikarenakan hal tersebut merupakan esensi dari membaca cepat. Yang kedua, dapat mengetahui organisasi penulisan, atau dapat diartikan dapat melatih kita untuk mengetahui organisasi penulisan. Yang ketiga, dapat mengetahui opini atau gagasan orang lain. Yang keempat, dapat mengetahui sesuatu yang menarik di dalam bacaan. Selain tujuan, apa saja manfaat dari membaca cepat? Manfaat membaca cepat yaitu yang pertama, dapat mengenali topik bacaan. Yang kedua, mengetahui pendapat atau opini seseorang. Yang ketiga, mendapatkan bagian penting yang diperlukan di dalam menemukan informasi suatu bacaan. Yang keempat, waktu yang diperlukan di dalam mencari informasi cenderung efisien dan tidak dapat memakan waktu di dalam mencari informasi. Lalu, yang terakhir yaitu kesimpulan dari materi teknik membaca cepat. Kesimpulannya yaitu, kecepatan membaca sangat tergantung pada bahan dan tujuan membaca, serta sejauh mana keakraban kita dengan bahan bacaan. Kecepatan membaca harus seiring dengan kecepatan memahami bahan bacaan. Baik, itu saja materi kita pada hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi berikutnya. See you guys.